semua bahagia, bersuka cita, Ramadan ceria bersama STI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar STI Ma'arif rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Dan mudah-mudahan di Ramadan yang tersisa kita semakin bersungguh-sungguh, kita semakin bersemangat, kita semakin giat untuk meraih keberkahan-berkahan yang ada di bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan lainnya. Kaum muslimin, keluarga besar STI Ma'arif rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang mendapatkan dispensasi untuk boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah musafir atau orang yang sedang bepergian. Orang yang statusnya musafir mendapatkan dispensasi, yakni boleh untuk tidak berpuasa apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bepergiannya harus dilakukan sebelum fajar terbit. Artinya kalau berangkatnya itu setelah subuh atau zuhur, maka dispensasi itu akan hilang. Syarat yang kedua, jarak tempuhnya mencapai kurang lebih 83 km. Sebagian ulama mengatakan 119 km. Monggo ini dua-duanya bisa dijadikan acuan. Jadi syarat yang kedua, mendapatkan dispensasi boleh untuk tidak berpuasa apabila jarak tempuh perginya itu kurang lebih mencapai 83 km. Dan syarat yang ketiga, bepergiannya itu bukan karena tujuan maksiat. Jadi kalau ada orang pergi pas poso-poso mau ke Surabaya pengen ngerampok, maka dia tidak mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa. Begitu juga kalau ada seorang anak yang lari dari rumahnya, seorang istri yang pergi dari rumahnya tanpa izin suami, maka bepergian yang seperti itu tidak diperkenankan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi kalau 3 syarat itu terpenuhi, maka seorang musafir itu meskipun dia kuat berpuasa, dia boleh untuk berbuka puasa. Nah, kalau syaratnya tidak terpenuhi, misalkan jaraknya tidak sampai 83 atau berangkatnya itu setelah subuh, maka dia tidak mendapatkan dispensasi untuk boleh tidak berpuasa. Lah kalau misalkan berangkatnya setelah subuh terus di perjalanan nggak kuat, itu bagaimana? Ya boleh berbuka puasa, tapi itu bukan sebagai dispensasi musafirnya, tapi karena alasan dia tidak mampu melanjutkan puasa karena mungkin di perjalanan sangat haus dan sangat lapar. Orang-orang yang mendapatkan dispensasi berikutnya adalah orang sakit. Dalam fikih, orang sakit itu dibagi menjadi 2. Ada orang sakit yang punya harapan sembuh. Nah, untuk orang sakit yang punya harapan sembuh, ini dia boleh meninggalkan puasa
akan tetapi nanti berkewajiban untuk mengqadha puasa. Sama seperti seorang musafir tadi, meskipun dia meninggalkan puasa, maka tetap nanti wajib mengganti atau mengqadha puasanya sejumlah hari yang ditinggalkan. Kembali ke masalah orang sakit, jadi kalau masih ada harapan sembuh, sakitnya tidak terlalu parah, itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti tetap mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau sakitnya itu sudah sangat parah sehingga menurut medis itu tidak ada harapan untuk sembuh, tidak ada harapan untuk sembuh, maka orang kategori seperti ini nanti tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya atau mengganti puasanya, akan tetapi konsekuensinya harus membayar fidyah. Fidyah itu adalah makanan berupa makanan pokok yang harus diberikan kepada fakir miskin. Setiap hari puasa yang ditinggalkan itu sejumlah 6,8 on, atau kalau dibulatkan beras pitung on, ini sebagai fidyah untuk orang-orang yang meninggalkan puasa. Sama dengan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, yakni orang tua yang sudah renta, wong sing wis sepuh pol, sehingga ketika dia mau berpuasa tidak kuat atau sangat berat, maka nanti tidak perlu mengqadha puasanya, tapi cukup membayar fidyah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan dispensasi diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yakni adalah para pekerja berat. Misal kuli bangunan, tukang derep, pekerja yang ada di jalan-jalan yang di parit-parit itu, yang pekerjaannya sangat berat, ini seandainya nanti tidak kuat untuk melakukan puasa, diperbolehkan untuk berbuka puasa, tapi dengan catatan malamnya tetap harus niat puasa. Jadi malamnya niat puasa, terus nanti pagi berangkat, terus pas siang misalkan tidak kuat, itu boleh mokel. Tapi yang terjadi sekarang isuk wis sarapan, nah ini yang tidak dibetulkan. Jadi kebolehan untuk mengambil dispensasi itu dengan catatan ya memang ketika sudah merasa masyakot, tidak kuat untuk melanjutkan puasa. Saya kira itu golongan-golongan untuk orang yang boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi nanti wajib mengqadhanya, atau bagi orang-orang tertentu itu membayar fidyah. Ada satu lagi, yakni ibu atau wanita hamil dan menyusui. Nah, ini juga termasuk orang yang mendapatkan dispensasi untuk boleh tidak berpuasa. Nah, untuk kategori ini dibagi menjadi dua. Kalau seorang ibu hamil atau ibu menyusui ini mengkhawatirkan dirinya, keselamatan dirinya, keselamatan bayinya, nah maka ini dia tidak wajib membayar fidyah, tapi cukup wajib mengqadha sejumlah hari yang ditinggalkan. Kalau yang dikhawatirkan ini adalah keselamatan bayinya saja, ibunya saya nggak apa-apa, puasa tetap kuat, sehat nggak masalah, tapi saya khawatir nanti anak saya yang terpengaruh karena ASI-nya menjadi berkurang. Nah, yang seperti itu berarti hanya mengkhawatirkan putranya, ini selain mengganti dengan mengqadha, tapi juga wajib membayar fidyah. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, itulah orang-orang yang mendapat dispensasi untuk tidak berpuasa, dan mudah-mudahan sedikit
informasi ini mampu menambah pengetahuan kita terkait dengan puasa di bulan Ramadan dan juga menambah keberkahan kita untuk mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama